Sejak awal tahun 90-an, banyak negara di dunia seperti Australia, Kanada, India, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat telah membuat undang-undang yang melindungi pegawai yang mengungkapkan kebenaran. Undang-undang yang melindungi para pengungkap kejahatan yang selanjutnya disebut dengan nama whistleblower. Whistleblower diatur dalam Undang-Undang Korporasi, Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang Keuangan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Seiring semakin meningkatnya kejahatan di atas dunia yang semakin meresahkan dan melemahkan, negara-negara tersebut mulai membuat undang-undang yang lebih khusus. Bahkan di negara Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Selatan telah mengadopsi dan menerapkan perlindungan kepada whistleblower dalam perjanjian kerjasama internasional seperti OECD, COSO, dan UNCSC. Di Indonesia, ide untuk menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban muncul dari inisiatif masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi. Karena merasa saksi atau korban dapat terancam atas laporan atau kesaksiannya. Pada tahun 2001, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan segera dibentuk berdasarkan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Kemudian, pada tahun 2003, Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan, setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Akhirnya, pada 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 13 tahun 2006 disahkan. Selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang, tanggal 8 Agustus 2008, LPSK terbentuk. Tak butuh waktu lama, LPSK segera bergerak dengan adanya komitmen terhadap justice kolaborator dan whistleblower. Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah kasus ASEAN Agri. Saat itu, LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi tersebut. Wujud nyata komitmen pelayanan LPSK diantaranya adalah adanya safe house atau rumah perlindungan, pengamanan pengawalan, pendampingan persidangan, bantuan medis dan psikologis, video conference, dan perubahan identitas. Dalam perjalanannya, LPSK juga telah memberikan bantuan medis dan psikologis terhadap 431 korban pelanggaran HAM berat. Selama 5 tahun LPSK berdiri, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran saksi dan korban untuk bersuara mulai meningkat. Begitu pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPSK yang ditandai dengan banyaknya permohonan perlindungan menjadi saksi dan korban. Hal ini diikuti pula oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Besarnya kepercayaan ini disambut LPSK dengan meningkatkan pelayanan perlindungan. Kini, LPSK juga berperan aktif dalam kasus-kasus terorganisir seperti korupsi, narkotika, terorisme, pelanggaran HAM, dan trafficking. Selama 5 tahun, LPSK juga telah mengalami perkembangan organisasi. Dahulu, LPSK hanya berupa ruangan kecil. Saat ini, LPSK terdiri dari 2 lantai dengan fasilitas dan daya dukung yang lebih baik. Begitu juga sumber daya manusia yang prima dan berkualitas. Hal ini adalah usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari segi anggaran, LPSK dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan berkat dukungan negara terhadap komitmen LPSK. Untuk memperluas jangkauan, LPSK juga membentuk kerjasama dengan banyak instansi yang bisa mendukung kerja LPSK. Kerjasama itu diantaranya adalah nota kesepahaman dengan BNPT, Banwaslu, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Polri, KPAI, Kemenkumham, Kejaksaan RI, PPATK, KPK, dan sebagainya. Saksi dan korban yang berani bersuara memiliki peran besar untuk mengungkap praktik kejahatan. Dengan adanya sistem pelaporan, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan. Keberanian untuk bersuara seorang saksi atau korban mampu memperjelas atau merubah arah kasus menuju kebenaran yang mutlak. Maka, keberanian untuk menyuarakan kebenaran harus terus didorong, disosialisasikan, dan diterapkan di segala lini. Dalam sistem peradilan kita, bahwa LPSK ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam mengungkap suatu dugaan tindak pidana ataupun dugaan tertentu. Nah, sehingga
beban daripada LPSK ini untuk sukses sesuai amanat undang-undang juga harus menjadi tanggung jawab. Untuk suksesnya LPSK ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab lembaga legislatif, serta seluruh jajaran lembaga penegak hukum yang terkait dalam integrated legal system, yang harus menjadi satu kesatuan. Bagaimana LPSK ini menjadi salah satu peranan penting yang untuk dalam mengungkap suatu kejadian tertentu. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bisa memanfaatkan salah satu lembaga perlindungan saksi dan korban ini untuk membantu proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Perlindungan terhadap saksi dan korban ini menjadi tugas penting oleh LPSK, karena itu wilayah itu atau tugas itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh LPSK. Gitu ya. LPSK harus bekerja sama dengan penegak hukum yang lain, dengan polisi, jaksa, pengadilan, dengan KPK, dan dengan pihak-pihak lainnya. Gitu ya. Nah ini yang menurut saya menjadi tidak mudah, karena kemudian pekerjaannya itu bukan pada dirinya sendiri, tapi juga tergantung pada pihak-pihak lain. Problemnya kan bukan sepenuhnya di LPSK, karena soal ketidakpercayaan dan adanya kepercayaan publik ini kan bukan sepenuhnya LPSK, tapi justru dengan ketidakpercayaan yang meluas ini, LPSK juga hadir untuk terus memberikan kontribusi mengembalikan kepercayaan bahwa LPSK ini bisa. Masyarakat itu tidak perlu dikasih tahu, masyarakat itu perlu dikasih bukti. Nah itu yang menurut saya perlu disampaikan oleh LPSK ya. Jadi bagaimana LPSK memberikan satu sukses, mungkin beberapa kasus yang sudah risikonya sudah nggak ada, mungkin LPSK perlu menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat, tapi perlu segmented ya supaya mereka tahu. Jadi tidak perlu semua masyarakat luas juga gitu ya, segmented gitu ya, supaya mereka tahu. Jadi masyarakat butuhnya bukti, bukan lagi jargon atau janji gitu. Ini menurut saya penting didesain oleh LPSK supaya masyarakat mungkin banyak yang katakanlah menghubungi LPSK apabila mereka berhadapan dengan situasi yang dilematis sebagai saksi atau sebagai pelapor. Peran LPSK lah sebagai payung perlindungan yang ingin terus menyebarkan keberanian kepada saksi dan korban untuk menyuarakan kebenaran.